Nama saya Rian, Nama saya Andre. dan hari ini saya akan membuat video tentang awal masuk kuliah. Hai teman-teman, kami berdua biasanya kuliah di gedung Daksinapati. Kalau ada MKU ataupun MKDK, kuliahnya bisa di gedung Kartini atau Sartika atau gedung administrasi. Hai teman-teman. Inilah ruang kelas yang biasa kita mengikuti kegiatan perkuliahan. Di sisi ini kami berdua biasa kuliah mata kuliah prodi. Nah, sekarang kami berdua mau mulai kuliah dulu ya. Sekian video ini. Kami berdua dari Prodi Pendidikan Khusus UNJ angkatan 2017. Terima kasih. Ternyata kami berdua penyandang autis bisa masuk perguruan tinggi. Iya dong. Kita masuk jalur mana dan lulus SMA tahun berapa dan dan sampai diterima di UNJ tahun berapa? Kita berdua lulus SMA tahun 2017, meskipun sekolahnya beda. Aku di SMAN 59 Jakarta, dan saya di SMAN 44 Jakarta. Terus, diterima di Universitas Negeri Jakarta, jurusan Pendidikan Khusus melalui jalur SBMPTN. Yaitu ikut SBMPTN Soshum dan TPS. Selain itu, kami juga harus mengurus administrasi. Waktu pengalaman saya mengikuti administrasi di kampus UNJ yang beralamat di Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur, dan diterima di Pendidikan Khusus UNJ. Panjangannya yaitu Universitas Negeri Jakarta. Oh, itu ceritanya. Kita seperti biasa, kami mengikuti kuliah yang tinggal beberapa mata kuliah lagi yang harus kita selesaikan agar bisa skripsi. Nah, saya jelasin ya apa itu pendidikan khusus. Pendidikan khusus merupakan program sarjana yang mengabdi kepada anak berkebutuhan khusus seperti tunanetra, tunarungu, tunagreta, dan sebagainya. Termasuk anak autis. Di mana kita akan menjadi guru di sekolah inklusi ataupun di sekolah luar biasa. Seperti itu kan, Andre? Iya. Cita-cita. Kami berdua sekarang menempuh pendidikan tinggi di semester 8. Kami berdua sudah kuliah sejak 2017. Dari semester 1 sampai semester 8, kami sudah mengambil hampir 140 SKS, yaitu satuan kredit semester. Merupakan satuan yang menentukan jumlah jam mata kuliahnya. Ya, kami berdua diterima melalui jalur SBMPTN, melalui tes Soshum dan TPK. Diterima di pendidikan luar biasa dengan disebut pendidikan khusus, di mana mahasiswanya baik-baik saja loh dan nggak nakal, kan saling kenal, saling sapa. Teman-teman saya yang kenal yaitu Nuhayati,
Mira, Puji, Wahyuni, Reza Rizky, Fadel, Rian Pandu, Dafa Hanif, Asa Sentiaki, Riandra Zairi, terus ada Ika Rahayu, dan lain-lain yang tidak disebutkan satu persatu. Oke, ya, dalam perkuliahan ini kami berdua biasanya ikut bersama-sama, kadang misah kelasnya. Begitu juga dengan saya dong. Kalau pisah kelas, kami berdua ini, saya dapat kelas B dan aku dapat kelas A. Waktu kuliah kami sering tidak fokus terhadap mata pelajaran yang saya pelajari. Seperti waktu pelajaran Bu Leli, dosen saya waktu ngambil di waktu kuliah pembelajaran ADHD. Terus waktu awal semester ini kita mengenal tentang dasar-dasar pendidikan khusus di semester 1 dan 2. Termasuk landasan ilmu pendidikan juga, MKU, MKDK. Ada juga mengenal perspektif tentang autis juga di semester genap awal. Serta pernah diawali dengan mengantar pendidikan khusus di semester awal. Setelah 4 tahun kuliah di UNJ, kami berdua menyisakan mata kuliah yaitu skripsi, di mana Bu Keo sama Bu Neni belum mengarahkan Andre dan Ren untuk ikut SOP, karena SOP-nya nilainya tidak dapat nilai, pernah tidak dapat nilai waktu SOP. Karena apa? Karena belum mengikuti SOP dan syarat ketuntasan untuk semua mata kuliah belum tuntas. Pada itu saya harap kalian semua baik-baik saja ya. Nantikan video tentang kami berikutnya yang membahas tentang autis dan video tentang praktek mengajar kami berdua selama di Pelita Hati. Maksudnya SLB Pelita Hati ya. Kami berdua ingin menyapa kepada dosen, tidak hanya pada mahasiswa saja. Karena apa? Karena dosen itu sebagai pendukung dan pembantu mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta. Dalam pendidikan khusus, ada dosen-dosen yang memahami Andre dan Ren, seperti Bu Siti Nurani Purnamawati, atau disebut Bu Neni, Bu Keho Supriyatin, Pak Indra Jaya, dan dosen-dosen lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi bisa memahami Andre dan Rian. Saya sebenarnya pernah ditegur sama Bu Indina. Karena apa? Karena saya suka melaporkan omongan kasar ke dosen, yaitu Bu Siti Nuraini atau disebut Bu Neni, dan Bu Indina, dan Bu Murni Winarsi pernah, Pak Bram pernah, Pak Indra Jaya pernah. Waktu saya tantrum itu suka gigit-gigit diri sendiri dan gigit-gigit orang lain. Sekarang saya udah sembuh loh. Saya sempat meludahi orang loh. Dan waktu di WhatsApp KMKSF UNJ, di grup WhatsApp atau Line KMKSF UNJ, kami berdua pernah di ngomongin kasar, langsung saya jepret, screenshot, lalu kirim ke Bu Neni, Bu Indina, dan dosen-dosen yang terkait yang melaporkan.
Oh iya, kami berdua tidak lupa membicarakan tentang waktu awal masuk kuliah. Dosen pembimbingmu siapa? Dosen pembimbingnya Pak Barudin. Aku sama udah almarhum kan? Abram. Iya, udah almarhum. Pak Pak Baharudin yang itu yang gemuk itu loh. Abram. Ibrahim Abidin. Kamu Iya. bener nggak? Enggak. Pak Babai. Iya. Pak Babai kan? Iya. Kalau saya sih sama Bu Wina sih yang sekarang jadi kepala prodi pendidikan khusus UNJ. Sekarang karena pertimbangan tertentu, Andre dan Rian dibimbing sama Bu Neni, dosen yang paling memahami Andre dan Rian sebagai penyandang autisme. Namun sempat diarahkan ke terapi fungsi luhur di RSCM. Lanjutnya dikasih sempat dikasih obat haloperidol untuk saya sama Andre. Saya lebih dulu dan lanjutnya kami berdua yang dapat obat dari terapis fungsi luhur, yaitu Dr. Adre dan asistennya Mbak Feby dan Mbak Riri. Setelah melanjutkan pengobatan fungsi luhur, Dan soalnya terlalu mudah bagi kami berdua, maka kami berdua diarahkan untuk terapi perilaku dan konseling di RSCM. di polipsikiatri dan geriatri. Ketika memperpanjang rujukan, kami melakukannya di Rumah Sakit Jiwa Islam Klender bersama Dr. Prasila Darwin. Maksud kami Dr. Hajah Prasila Darwin, SPKJ. Selaku dokter yang merujuk ke RSCM karena obatnya mahal, maka dokter Haja Prasila ini gak sanggup untuk mengobati kami berdua. Makanya diteruskan ke RSCM. Dapat obat Abilify 20 mg lagi. Sama Sertraline 50 mg untuk saya. Habis Itu kami berdua menceritakan tentang perjalanan ekskul waktu di UNJ. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.